Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Terakhir kudrat. Iya. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat iradah, yaitu maknanya wajib Allah berkehendak. Iradah itu bahasa Arab, bahasa sininya kehendak. Tapi yang wajib kita imani, kehendaknya Allah tidak sebagaimana kehendaknya kita. Kehendaknya Allah tidak dengan hati. Kehendaknya Allah tidak dengan menimbang-nimbang. Kehendaknya Allah tidak dengan mikir-mikir. Kalau kita berkehendak menimbang-nimbang, kita berkehendak dimulai dari berpikir-pikir. Apa yang kita timbang? Keuntungan atau kerugian. Karena kehendak kita itu bukan menentukan. Kehendaknya Allah menentukan. Kalau kehendaknya kita itu hanya harapan. Saya kepingin kerja di kantor, ini bentuknya harapan. Saya kepingin punya motor, saya kepingin punya istri, saya kepingin punya anak. Ini bukanlah satu ketentuan. Tapi kalau kehendaknya Allah itu bentuknya adalah sebuah ketentuan. Maka apa yang Allah kehendaki, maka itu yang terjadi. Dan Allah menghendaki sesuatu tidak dengan mikir-mikir. Allah menghendaki sesuatu tidak dengan banyak pertimbangan, karena Allah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Kalau kita kan nimbang-nimbang gara-gara pinginnya dapat untung, takut dapat rugi. Kalau kamu menghendaki sesuatu nggak mikir lagi keuntungan sama kerugian, ya pasti bat-bet aja langsung. Tapi ketika ada pertimbangan sesuatu, maka butuh proses, dipikir, diteliti, dicari mana untungnya, gimana nggak sampai rugi. Ini yang terjadi demikian. Jadi wajib kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat iradah, yaitu menentukan. Jadi apapun yang terjadi itu pasti muncul dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tentukan? Yang Allah tentukan pada diri makhluknya itu ada 6 perkara. Allah menentukan 6 perkara pada makhluknya. Yang pertama, Allah yang menentukan adanya atau tiadanya. Zaid atau Budi mau diwujudkan atau tidak diwujudkan, maka ini Allah yang menentukan. Oh, Budi nanti akan wujud atau Budi tidak akan wujud. Ini Allah yang menentukannya. Budi akan punya anak atau tidak akan punya anak, ini Allah yang menentukannya. Sebelum si Budi itu muncul, segala
sesuatunya itu telah selesai ditentukan. Apa yang diantara ketentuannya yang telah selesai? Ada 6 perkara. Yang pertama, Allah menentukan adanya atau tiadanya. Yang kedua, Allah menentukan tempatnya, kapan dia, di mana dia akan dimunculkan. Oh, dimunculkannya di Indonesia, oh dimunculkannya di Jakarta, atau dimunculkannya di Papua. Ini ada ketentuan, nggak terus oh yang penting muncul. Kalau yang penting muncul, maka yang dimunculkan nggak mau. Bagaimana mau dimunculkan belum ada ketentuannya? Maka dia harus ditentukan dulu akan dimunculkan di mana nih. Maka apa yang berkait sama diri kita, seperti kita muncul jadi orang Indonesia, kita muncul dari orang Cina, kita muncul dari orang Belanda, maka kemunculan itu bukan atas pilihan kita. Kita nggak bisa milih, oh saya mau munculnya di Belanda aja lah, biar matanya biru gitu. Ya nggak bisa, karena itu nggak bisa dipilih. Seseorang itu muncul jadi orang Belanda, muncul jadi orang Cina, jadi orang Arab, jadi orang Jawa, itu nggak pilihan. Nah, kamu nggak bisa protes, kenapa kamu Jawa? Bingung kita kok kenapa ya? Saya kan nggak milih jadi orang Jawa. Kenapa kamu jadi orang Arab? Waduh, repot lagi nih, kenapa? Ya saya nggak bisa milih. Karena itu asal ketentuan dari Allah. Kita nggak bisa milih, maka sesuatu yang nggak bisa milih nggak bisa dipersalahkan. Kamu nggak bisa nyalain orang lain, kenapa dia jadi Cina, kenapa dia jadi Arab, kenapa dia jadi Jawa. Nggak bisa kamu ngomong orang dasar Jawa, nggak bisa, karena untuk jadi orang Jawa itu nggak ada yang memilih. Semuanya Allah menentukan. Ini yang kedua, yaitu Allah tentukan kamu akan lahir di mana, akan jadi orang mana kamu. Allah yang menentukannya. Kalau kamu sudah tahu keadaan ini, kamu tidak bisa mengejek keadaannya orang lain, karena itu bukan pilihannya, itu bukan ketentuannya, itu bukan keinginannya. Terus yang ketiga lagi, Allah tentukan pula waktunya, kapan dia akan muncul. Akan munculnya dulu zaman Fir'aun, akan munculnya dulu zamannya Belanda, akan munculnya dulu zamannya Pak Harto, akan munculnya hari ini, atau akan munculnya nanti zaman gimana Imam Mahdi zaman ini. Kemunculannya di waktu manapun bukan pilihan kita. Kamu nggak bisa usul, kamu nggak bisa nyalain orang, salah waktu lu munculnya, lu mestinya jangan muncul dulu. Gimana sih, saya emang nggak bisa milih, kok jangan muncul dulu sih, bagaimana ya? Jadi kemunculannya tiap-tiap orang itu ditentukan oleh Allah. Nggak cuman kemunculan wujudnya, segala yang muncul baru pada diri kita atas ketentuan Allah. Kapan muncul rambut putih kamu, kapan muncul gigi kamu, kapan munculnya kumis kamu, kapan munculnya kamu jadi dewasa, kapan munculnya kamu jadi pegawai, kamu jadi presiden, kamu jadi. Pertama kemunculannya Allah yang menentukannya, tidak muncul dengan sendirinya, enggak ada. Ini segala kemunculan yang ada pada kita, yang kita rasakan, yang kita peroleh, harus kita akui, harus kita terima, harus kita imani, ini dimunculkan oleh Allah, tidak muncul dengan sendirinya. Nah, kamu nggak boleh, kenapa sampai hari ini saya masih begini-begini aja, lo maunya bagaimana? Begitu-begitu aja gitu. Ketika belum ada perubahan, maka kapan akan ada perubahan? Ada dalam ketentuan Allah. Ada
terjadi kezaliman, kapan ini akan berakhir. Kita disiksa sama orang, kita dipukulin orang tiap waktu, kita dizalimi oleh orang. Ini atas ketentuan Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Kapan itu akan munculnya dan kapan dia akan berakhir, maka itu atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani. Jadi kita tidak boleh hanya mengimani tentang adanya saja, tapi tempatnya di mana, waktunya di mana, Allah yang memunculkan. Ada mak-mak lagi banjir ngelahiri. Kata bidannya, ibu nggak mikir, ini kan banjir bu, ngapain lahirin sekarang bu? Aduh bu, kalau bisa saya empet, mas saya empet. Nggak bisa diempet. Ada yang dibecak lahir, belum sampai ke rumah sakit, maka namanya becak. Saya lahirnya waktu ada orang namanya Guntur, waktu Guntur kaget keluhan Guntur namanya. Macam-macam lahirnya, bukan ketentuannya sendiri. Kalau dia yang menentukan, ya dia pinginnya ya di atas kasur, yang ngurusin bidan, yang waktunya dia milih. Tolong ya nanti saya lahirnya 010101 gitu. Masya Allah, biar pas gitu. Ya nggak bisa. Nomor cantik. Terus adanya, tempatnya, waktunya, terus Allah tentukan pula sifat-sifatnya. Dia akan jadi orang yang tinggi atau kurus, atau akan jadi orang yang gendut, atau akan jadi orang yang pegawai, atau akan jadi raja, atau akan jadi presiden, atau rakyat jelata. Ini semuanya sifat-sifat keadaan dirinya Allah yang menentukan. Kamu akan berkulit putih, akan berkulit hitam, kamu akan jadi orang yang ganteng, kamu akan jadi orang yang jelek. Ini sifat-sifat itu Allah yang menentukan. Kamu akan bertangan atau tidak bertangan, bermata atau tidak bermata, kamu akan berambut atau tidak berambut, rambutnya akan seperti apa. Ini semua ditentukan oleh Allah, tidak muncul dengan sendirinya. Boleh enggak kita rubah, Beb? Nah, kalau ini bisa dirubah ini. Kalau yang tadi adanya atau tiadanya, akan munculnya di mana, akan munculnya waktunya seperti apa. Ini kalaupun kita nggak bisa mengupayakannya sendiri, diri kita nggak bisa mengusahakannya, tapi sifat-sifat maka kita bisa mengupayakannya. Rambutnya gondrong dipotong, kukunya panjang dipotong, ketika kulitnya hitam dikasih peklin biar putih, biar kayak wajahnya kok pas-pasan di amplas, bawa ke salon biar kinclong. Ini ada yang bisa kita upayakan, tapi upaya-upaya itu sesuai pula dengan ketentuan Allah. Ada yang diberikan keberhasilan, ada yang tidak diberikan keberhasilan. Dan upaya-upaya ini pun berkaitan sama syariat. Ada yang upayanya mendapatkan pahala, ada yang tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Seperti apa contohnya? Perempuan nyabutin bulu alis, itu hukumnya dosa. Nggak boleh bulu alis dicabutin, nggak boleh. Perempuan yang belum kawin dandan biar cantik ketika dilamar oleh laki, nggak boleh dandan seperti itu. Artinya laki-laki itu harus tahu sesuai apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupin.
Ada yang kurus fitness biar gede. Ada yang gede makan obat biar kurus. Ketika itu tidak bertentangan sama agama, maka tidak ada larangan. Tapi ketika bertentangan sama agama, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sunat. Ini kan merubah keadaan. Yang Allah tentukan, maka dipotong, disunat. Itu ketika itu berkaitan sama hukum syariat, ya boleh-boleh saja. Bahkan Syafi'i, sunat itu hukumnya wajib, ya, harus dilakukan untuk tiap-tiap orang laki-laki. Adanya, tiadanya, tempatnya, waktunya, sifatnya. Terus Allah pula tentukan ukurannya. Akan diciptakan gelas ukuran seberapa. Oh, mau dibikin gelas kecil, mau dibikin gelas rada gede, mau dibikin gelas tambah gede. Maka satu ukuran itu menggantikan ukuran lain yang tidak terbatas. Allah mampu bikin gelas segede gini. Ini ukuran satu segini ini menggantikan ukuran yang tidak terbatas. Artinya jangan kamu tanya, Allah bisa nggak bikin gelas sebesar langit bumi tanpa batas. Kemampuan yang Allah bisa ciptakan untuk menciptakan sesuatu itu tanpa batas. Kamu jangan sampai memahami seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, bisa enggak Allah bikin sesuatu yang luas, yang sampai luasnya itu sudah tidak bisa lagi diperluas lagi oleh Allah. Ini mustahil. Allah bisa menjadikan sesuatu yang luas tanpa terbatas. Allah mampu menjadikan sesuatu itu besar tanpa terbatas. Allah mampu bikin sesuatu itu menjadi sesuatu yang berat tanpa terbatas. Jadi satu keadaan itu menggantikan keadaan lain yang mampu diciptakan oleh Allah. Makanya Allah menentukan segala sesuatu. Jadi jangan kita gambarkan bahwa yang bisa diciptakan cuma ini saja. Enggak. Seperti pendapat Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Allah bisa menciptakan yang lebih baik dari bumi ini. Tapi Allah tidak menciptakannya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah bisa menciptakan yang lebih baik dari bumi ini. Di Quran berapa kali ayat bicara, kalau aku mau, kata Allah, bisa aku jadikan sedunia mukmin semua. Kalau aku mau, kata Allah, bisa aku jadikan sedunia iman semua, taat semua. Tapi aku tidak menghendaki itu. Kenapa? Sudah ada makhlukku sebelumnya namanya malaikat, yang nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa. Mereka wali-walinya Allah, mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, Allah mau bikin makhluk yang model baru. Makanya makhluk yang terakhir diciptakan namanya manusia. Diciptakan hari Jumat. Awal penciptaan hari Ahad, akhirnya hari Jumat. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya udah ada malaikat, ada jin, ada manusia. Diciptakan sebagai makhluk yang paling akhir. Jadi satu keadaan itu menggantikan keadaan yang lain. Seperti kita diberikan oleh Allah warna kulitnya putih atau warna kulitnya kuning, maka warna kulit itu menggantikan warna kulit yang lain yang gak terbatas yang Allah bisa bikin. Bentuk wajah kamu itu menggantikan bentuk wajah yang lain yang gak terbatas yang bisa Allah bikin. Sidik jari,
sidik jari kamu itu menggantikan sidik jari yang nggak terbatas yang bisa Allah bikin. Hanya manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang sidik jarinya sama nggak ada. Maka disebut namanya sidik jari. Arti sidik apa? Benar. Karena nggak bakal bohong. Tiap manusia punya satu sidik jari, dan tiap manusia sekarang sidik jari udah ketinggalan zaman. Orang sudah nggak pakai sidik jari, sudah pakainya retina. Titit. Ada lagi suara. Yang repot kalau pas serak gitu. Itu serak masuk rumah nggak bisa kebuka. Ini satu keadaan menggantikan keadaan lain yang tidak terbatas. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Allah mampunya bikin cuma segitu gitu loh. Ya. Jadi ada pahamnya orang-orang Mu'tazilah, ada pahamnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah itu bisa nggak bikin sesuatu yang besar hingga Allah tidak sanggup lagi bikin yang lebih besar dari itu. Kayak ini dia nggak ngerti ta'alluqnya iradah. Jadi ta'alluqnya iradah sebagaimana yang sudah kita bicarakan dalam kitab-kitab yang lain, al-qudratu wal iradatu muta'alliqani bi jami'il mungkinan. Allah menciptakan dan menghendaki segala sesuatu yang mungkin terjadi. Berarti yang tidak bisa dikehendaki dan tidak bisa diciptakan oleh Allah adalah perkara yang mustahil dan perkara yang wajib. Gitu loh. Ini banyak orang keliru masalah ini. Berarti Allah bisa saja berkehendak mau bikin anak. Allah itu kan punya kemauan, terserah dia mau apa saja bisa. Mau turun ke bumi kek, mau duduk sama kita kek, mau glosor kek. Itu Tuhan apa tukang becak? Kira Tuhan apa? Kok terserah dia? Allah wajib bersifat dengan sifat sempurna. Apa sifat sempurna? Apa? Sifat sempurna yang seperti apa? Yang sifat yang dimiliki, yang memiliki sifat itu layak mendapatkan pujian. Ini sifat sempurna. Kamu ganteng, sempurna. Kenapa? Dipuji orang. Oh, ganteng. Kamu pinter, dipuji orang. Oh, pinter dia. Kamu kuat, dipuji orang. Oh, namanya sifat sempurna. Ketika kamu kok sudah jadi orang yang ganteng, maka kamu merasa sempurna diri kamu. Nah, semua sifat kesempurnaan itu wajib ada bagi Allah. Tapi sifat sempurnanya bukan seperti sifat sempurna pada kita. Maka kalau ada sifat yang disifatkan sebaliknya sifat sempurna, namanya apa? Sifat nukus atau cacat atau kurangnya bagaimana? Siapa yang ada sifat itu maka tidak layak dipuji. Nah, ini mustahil bagi Allah. Apabila ada satu sifat yang dengan sifat itu Allah tidak terpuji, maka semua sifat Allah itu mendatangkan pujian. Kenapa? Karena sifatnya sempurna. Jadi kamu nggak bisa asal bicara Allah terserah dong mau apa saja. Ya nggak bisa. Rendah nanti kayak presiden itu puncaknya penguasa, terserah bisa apa saja. Ya nggak boleh. Dia patut punya kehormatan, punya kemuliaan, punya keagungan. Yang ini nggak boleh direndahkan.
dan mustahil bagi Allah apabila punya sifat yang nukus. Allah boleh saja menjelma jadi manusia. Allah boleh saja turun ke dunia ini dan berada di atas genteng-gentengnya orang. Kira Tuhan vampir apa tukang ini orang-orang gila yang mengimani seperti itu. Artinya mengimani Allah disebut maha kuasa, Allah maha berkehendak, tapi kebablasan dalam mensifati sifat kehendak bagi Allah. Nah biar nggak kebablasan kamu ngaji. Dan mestinya yang nggak terbatas seperti apa? Seperti tadi, satu keadaan menggantikan keadaan yang lain yang tidak yang bisa Allah ciptakan, bukan keadaan dirinya yang diatur, bukan, tapi keadaan yang diciptakan. Ini harus hati-hati, kamu nggak paham ini bisa nanti akan paham sebagaimana orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati ini. Terus apa? Adanya, tiadanya, tempatnya, waktunya, sifatnya, terus ukurannya. Maka semua itu yang ada pada kita itu lengkap Allah menentukannya. Mustahil kita bisa menentukan sifat diri kita sendiri. Kalau kamu bisa milih sifat untuk diri kamu sendiri, bagaimana? Mau kamu muka begini mau? Enggak mau. Hah? Pasti protes kamu kan. Berat sedikit lah. Lah ya. Umpamanya ibu kamu hamil, nanti asal megang wajahnya orang bisa menyamakan wajah bayinya. Yang dipegang wajah siapa? Kan nggak mungkin wajahnya Pak Ogah mau dipegang, kan nggak mungkin. Pasti dia milih wajah yang ajib. Ini diantara tantangan yang akan dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Ke depan sudah mulai muncul orang-orang yang dia mengatakan saya bisa menentukan sifat tentang apa yang nanti akan muncul pada sesuatu. Dia bisa menentukan nanti manusia jadi lebih baik, pohon-pohonan lebih baik, hewan jadi lebih baik dengan usahanya. Mereka bisa berusaha yang namanya dengan merubah genetik, rekayasa genetik. Maka dirubah genetiknya, sel-selnya dirubah. Akan muncul nanti manusia-manusia super yang tubuhnya kuat, lebih kuat dari kita, yang pintarnya lebih pintar dari kita, yang matanya lebih tajam dari kita, yang tingkat ketahanan hidupnya lebih tahan dari kita, nggak mempan corona. Kalau kamu masih mempan corona, nanti mau dibikin orang yang nggak mempan corona. Lalu setelah mereka bisa membuat itu semua, maka mereka mengatakan kami tidak membutuhkan Tuhan. Ini fitnah luar biasa yang akan dihadapi oleh orang-orang Islam nantinya. Maka bekali anak-anak kita dengan akidah agar mereka tahu usaha apapun yang dikerjakan manusia tetap hasilnya Allah yang menentukan. Mau kamu akui ataupun tidak kamu akui. Jadi Ahlussunnah melihat segala yang tadinya tiada terus jadi ada, muncul, maka pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin muncul dari sesama manusia. Jadi itu fitnah yang akan kita hadapi ke depan. Ada yang bisa merekayasa pohon
Kalau kamu biasa beli pohon durian, pohonnya tinggi, maka dia bisa bikin pohon durian yang pohonnya pendek, buahnya besar, terus dalamnya bijinya kecil, dagingnya besar. Makanya dulu ada jambu namanya jambu Bangkok, jambunya pendek, buahnya itu termasuk rekayasa genetik. Maka penelitian itu terus mereka lakukan sampai mereka mencapai hasil-hasil yang dianggap ini sudah kami bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Mereka anggap itu ciptaan diri mereka sendiri dan Tuhan pun nggak bisa bikin yang begitu. Ini hati-hati. Jadi banyak orang terfitnah gara-gara menganggap dirinya punya kuasa dan kuasanya itu bisa menghasilkan sesuatu. Ini fitnah. Makanya di antara hikmahnya Isra Mi'raj, hikmahnya kita menerima perintah sholat, kita diperintahkan sujud. Apa hikmahnya sujud? Mengakui lemahnya kita, mengakui tunduknya kita, mengakui kita nggak punya kemampuan apa-apa. Orang yang nggak pernah sujud nggak pernah bisa mengakui kelemahannya, nggak pernah mau mengakui dirinya itu nggak mampu apa-apa, nggak pernah bisa mengakui dirinya itu ditolong oleh Allah. Maka hikmahnya orang bisa sujud, dia mau sujud bisa merendahkan dirinya, tidak selalu menganggap saya paling hebat, saya di atas. Karena yang namanya api itu nggak pernah mau ke bawah, api itu selalu ke atas. Itu namanya nafsu. Kalau kamu bisa membawa diri kamu sujud, kamu bisa mengalahkan sifat keapian pada diri kamu. Kamu bisa mengalahkan rasa ego, rasa hebat, rasa merasa kalah. Kamu paksa diri kamu sujud, kamu tunduk, maka kamu mensejajarkan diri kamu dengan tanah yang sama rata, yang nggak pernah merasa muncul ke depan. Ini diantara hikmahnya kita mendapatkan perintah untuk sholat. Kalau sudah orang kok nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau, itu akan tambah apinya semakin tinggi hingga dia akan merasa lebih hebat dari orang lain. Puncaknya lebih hebat dari Tuhan. Fir'aun apa katakan? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Gak ada Tuhan lain yang lebih tinggi dari saya. Jadi ada Tuhan lain tapi di bawah saya. Ya, ini Tuhan, saya di atasnya. Kalau Musa punya Tuhan, saya di atas Tuhannya Musa. Ini saking tingginya api yang menyala dalam hatinya hingga membuat dia menganggap lebih hebat dari yang lainnya. Wajib kita imani bahwa segala yang muncul itu adalah atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara rukun iman kita yang keenam adalah iman kepada qadha wal qadar, ketentuan dan ketentuan dan hasilnya itu semua muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak muncul dengan sendirinya. Jadi baik itu bentuknya pahit, bentuknya manis, bentuknya kenikmatan, atau bentuknya kesengsaraan, ini dimunculkan oleh Allah. Yang menerima manis itu enggak cuman orang-orang soleh. Yang menerima manis enggak cuman para wali, para nabi. Kita juga bisa menerima manis. Sebaliknya yang menerima pahit enggak cuman kita. Para nabi pun menerima hal yang pahit.
Jadi Allah yang mengatur mana yang akan mendapatkan manis, mana yang mendapatkan pahit. Nggak dipilih-pilih. Oh kalau yang ini nggak akan merasakan manis, yang ini cuma pahit aja, yang ini Allah tentukan semuanya. Maka dunia ini disebut namanya tempatnya ujian. Maka siapa saja akan mendapatkan ujian dari Allah. Allah katakan dalam Quran apa? Apakah apabila kamu mengatakan kamu beriman, terus kamu dilepaskan oleh Allah? Apakah kamu tidak akan diuji oleh Allah setelah kamu mengatakan kamu iman kepada Allah? Maka akan datang ujian. Nah ujian ini bentuknya apa? Bentuknya ujian gak cuman kesusahan. Bentuknya ujian juga kadang datangnya rasa manis, datangnya kemewahan, datangnya kebahagiaan. Seperti siapa? Qarun diuji oleh Allah, diberi kepintaran, diberi keberhasilan, diberikan kekayaan, malah membuat dia jauh dari Allah, lupa kepada Allah, menganggap dirinya hebat. Ini wajibnya kita iman pada qada wal qadar. Jangan sampai kita berlebihan di dalam mengimani tentang sifat-sifat Allah, khususnya menciptakan segala sesuatu. Jangan sampai berlebihan, harus pada batasan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Terus mustahil karohah, artinya mustahil Allah terpaksa. Apa artinya terpaksa? Terpaksa apa artinya? Terpaksa itu ada terpaksa menurut syariat, ada terpaksa menurut akal. Terpaksa kalau menurut syariat itu artinya makruh, sesuatu yang apa? Karohah menurut syariat itu artinya makruh. Kalau karohah menurut akal artinya sesuatu, membuat sesuatu, melakukan sesuatu bukan atas kemauannya sendiri, melakukan sesuatu atas kemauan orang lain, itu namanya terpaksa. Allah mustahil karoha ini harus dipahami secara makna akli, bukan karoha makna syar'i. Karena Mu'tazilah memahami karoha ini maknanya makna syar'i. Oh Allah itu mustahil karoha, kata Mu'tazilah. Mustahil Allah itu kalau bikin sesuatu yang Allah itu gak seneng, mustahil. Allah kalau bikin pasti yang Allah seneng. Lah yang Allah seneng yang bagaimana? Yang Allah seneng itu ya yang sesuai perintahnya. Bikin orang taat, bikin orang sholat, bikin orang haji, bikin orang ibadah. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Maka Allah senang melihat orang ibadah, dan itulah yang diciptakan oleh Allah. Kalau orang yang mabok, zina, judi, mencuri, itu enggak diciptakan Allah. Kenapa? Allah enggak senang melihatnya. Maka Allah enggak menciptakan yang begitu. Itu pendapat Mu'tazilah. Kita jangan ikut paham yang seperti itu. Kita harus imani Allah menciptakan segalanya. Allah yang menghendaki segalanya, baik itu bentuknya manis maupun pahit. Dan Allah tidak menjadikan sesuatu atas kehendaknya orang lain. Allah menjadikan itu atas kehendaknya sendiri. Mau itu bentuknya kemaksiatan, mau itu bentuknya ketaatan, mau itu bentuknya perkara yang pahit, kesengsaraan, bencana, Allah yang menciptakannya.
Kalau Allah itu hanya bikin yang baik-baik, Allah nggak bikin yang jelek-jelek, seperti pahamnya orang Mu'tazilah, maka kamu bisa buktikan kalau Allah itu hanya bikin yang baik-baik, Allah tidak bikin yang jelek-jelek, maka pasti anak kecil yang belum balik tidak akan diberikan rasa sakit oleh Allah. Kadang ada anak kecil yang sakit, terkena wabah, terkena musibah, sampai mati, sampai dirawat, sampai cacat, sampai padahal belum punya dosa, padahal belum melakukan maksiat. Tapi kenapa demikian? Allah yang menghendakinya. Dan apabila itu dikehendaki, maka pasti ada hikmahnya. Sampai dikatakan dalam hadisnya Rasul SAW, andai kata orang tua itu tahu keuntungannya, pahala yang diperoleh dari Allah atas kesabarannya merawat anaknya yang sakit, niscaya dia akan minta anaknya terus saja sakit, ya Allah, jangan sembuh. Ketika melihat banyaknya pahala yang Allah berikan dari kesabaran seseorang menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kamu nggak tega, mintanya cepat sembuh, kita obati ke sono, obati biar sembuh. Jadi kalau kita bicara hikmahnya, maka tidak ada yang sia-sia gitu. Jadi sakitnya seorang anak itu juga mendatangkan kebaikan. Allah yang menjadikan ketentuan tersebut. Jadi kita tidak boleh sampai meyakini ada sesuatu di jagat raya ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Tapi Allah lah seluruhnya yang menciptakan. Tidak ada yang Allah itu menciptakan atas kemauannya orang lain. Jadi Allah menciptakan atas kemauannya sendiri. Apa buktinya? Terus kalau saya berdoa, kalau saya usaha, kalau saya melakukan sesuatu, apakah yang diciptakan oleh Allah itu tidak sesuai dengan doa saya? Maka ada orang menganggap doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau dia berdoa, alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah. Yang namanya dikabulkan itu kayak kamu ngelamar kerja, kayak kamu ngelamar istri kamu, datang ke rumah bapak kamu minta, pak mertua minta, begitu minta mertuanya mikir dulu, ntar saya mau mikir dulu, anaknya biar istikharah dulu, selesai minta baru diberi jawaban. Namanya qabul. Ada ijab, ada qabul. Itu ya begitu, ijab qabul. Jadi kalau kamu mengatakan oh dikabulkan, artinya dikabulkan itu tadinya dia belum tahu akan menerima atau tidak. Setelah kita minta, baru dia bikin keputusan, saya terima, maka dikabulkan namanya. Lah kalau kita dihadapkan kepada iradahnya Allah, gak ada kalimat itu. Kenapa? Karena sebelum kita muncul, pemberian Allah sudah selesai untuk kita. Yang akan diberikan sudah tertulis semua. Hari ini kamu akan dapat ini, jam ini akan dapat ini, lusa akan begini, besok akan begini, tahun depan akan begini, semua lengkap selesai. Sebelum kamunya muncul, ketentuan itu sudah jadi. Begitu kamunya muncul, kamu minta, ya Allah, mudah-mudahan saya hari ini bisa kerja di kantornya si Anu, ya Allah. Kok terjadi? Maka itu bukan dikabulkan, tapi sesuai dengan kehendaknya Allah. Doa kita sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena sebelum kita minta, itu sudah tertulis untuk kamu. Kamu akan kawin sama Siti, akan punya anak 17, kamu akan mati umur 30 tahun.
berapa kali, kawin umur berapa dia? 17, repot ngitungnya itu. 19 berbuat. Allah yang menentukannya, tidak terus. Oh ini kan perjuangan saya wiritan baca ini, doa sama Allah, puasa, Masih yatim. sampai mati geni, sampai puasa. Maka Allah mengabulkannya. Ini nggak ngerti. Kabul itu maknanya yang ngasih itu sebelumnya nggak tahu. Setelah kamu minta, baru dia membuat keputusan. Oh sudah, saya kabulkan nih. Seperti permintaan kamu ke MK untuk membatalkan perda minuman keras, dikabulkan. Karena tadinya tidak ada permintaan, kemudian ada terus dikabulkan. Kamu minta ke MK, mudah-mudahan Pak Lurah turun. Susah dikabulkannya itu. Nah ya susah, membayar dia sama. Nah kalau kamu sama Allah kan nggak bisa nyogoknya. Jadi bahasa kabul ini harusnya kita rubah. Justru kita harus pakainya bahasa ini sesuai dengan kehendak Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu dalam salah satu ucapannya mengatakan, andai aku berdoa dan doaku sesuai dengan kehendak Allah, maka aku bahagia. Tapi andai aku berdoa dan doaku tidak sesuai dengan pilihan Allah, aku lebih bahagia. Kalau kita kan kecewa. Pernah kamu bahagia ketika doanya nggak kabul? Nggak pernah, kecewa. Kenapa ya Allah? Sudah saya upayakan kok nggak berhasil. Kenapa kecewa? Karena kamu anggap pilihan kamu lebih baik dari pilihan Allah. Karena kamu menganggap pilihan kamu itu pilihan yang sudah kamu pikirkan matang-matang. Allah kan nggak mikir, kamu mikir. Jadi lebih baik saya kan Tuhan. Hingga kamu kecewa kalau enggak. Sayyidina Ali mengatakan apa? Saya lebih bahagia. Kenapa? Apabila pilihan saya tidak sesuai dengan pilihannya Allah dan yang terjadi adalah pilihannya Allah, maka pilihan Allah lebih baik dari pilihan saya. Itu pegangannya mestinya. Bukan pilihan saya yang lebih baik, bukan, tapi pilihan Allah yang lebih baik. Maka kamu nggak boleh kecewa menerima pilihannya Allah, karena pasti ada hikmahnya. Kamunya aja yang karena nggak tahu hikmahnya ngedumel, kadang semacam ngomongin begini, kenapa begini, kenapa begitu tahu hikmahnya, oh iya, untung kok begini ya. Kemarin aja ngomel-ngomel, begitu tahu untungnya baru. Jadi kamu harus ngaji ini dulu untuk dasar kehidupan kamu ke depan, hingga kamu bisa menerima apapun yang jadi takdirnya Allah. Mau itu manis, mau itu karena ada hikmah di belakang itu semua yang kita nggak ngerti. Ini namanya iradahnya Allah. Allah menentukan segala sesuatu atas maunya sendiri, dan Allah menentukannya nggak pakai pikir-pikir. Gimana sih? Menentukan Nabi Adam satu kali ketentuan dengan menentukan segala yang lainnya. Ketentuan Allah itu cuma sekali, menghendaki satu kali, di dalamnya ya seisinya dunia ini. Bukan menghendakinya kayak kita mipil kehendaknya, menghendaki makan, oh belum ada lauknya, menghendaki masak, oh belum ada berasnya, menghendaki cari beras. Ini mipil kehendaknya. Allah nggak begitu berkehendak.
Kehendaknya Allah esa. Dengan satu kehendaknya Allah menghendaki skenario yang ada ini sempurna sudah. Nggak pakai 2 kali. Kalau ente lihat film Sidul sampai seri berapa itu? Banyak. Sidul 1, Sidul 2, Sidul 3 ya. Kenapa kok ganti-ganti Sidul 1? Karena sutradaranya pikirannya mentok habis. Oke, ini pray dulu, Sidul 1 selesai. Kenapa? Tak mikir dulu saya ini ke depan yang kedua gimana. Yang kedua selesai, mikir lagi untuk yang itu namanya kehendaknya mipil gitu. Kemauannya mipil. Allah nggak begitu. Menghendaki tentang satu perkara itu maknanya seluruh dunia selesai dikehendaki oleh Allah. Si fulan jadi rajanya, kamu jadi bawahannya, kamu jadi polisinya, kamu tukang korupsinya, kamu bajingannya, kamu hakimnya, kamu tukang. Terus Allah lengkap menentukannya. Seperti Allah menentukan keadaannya hewan. Dari mulai macan sampai corona. Allah tentukan macan nanti makan kijang, kijang makan terus satu sampai yang terbawa Allah tentukan semua itu dengan satu kehendaknya yang sempurna, yang semuanya saling berkaitan. Kenapa sih kok ini begini? Oh kaitan sama ini. Kenapa kok ini begini? Kaitan sama ini. Terus sedunia ini berkaitan secara sempurna atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau tahu urusan apa ini handphone ini bisa ada di sini. Ini urusannya sama orang sedunia. Padahal cuma satu doang handphone. Tapi ini adanya handphone satu di sini, sedunia sibuk semua. Lah kok bisa? Yang pertama, handphone nggak ada di sini, ada di tempat lain. Untuk sampai ke sini butuh apa? Butuh kendaraan. Tempat asalnya di mana ini? Cina, sono. Untuk kemari butuh apa? Pesawat. Untuk bikin pesawat butuh siapa? Butuh insinyur. Cuman baru untuk bikin pesawat. Untuk bikin pesawat butuh orang masing-masing orang pinter. Untuk bikin orang pinternya butuh sekolahan, butuh rumah, butuh. Baru pesawat. Pesawat selesai butuh mobil untuk nganterin. Mobilnya dibikin, yang bikin rombongan lagi. Ini satu ngurusin satu barang, ini hikmahnya luar biasa. Makanya Allah menciptakan nyamuk. Katakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah enggak malu menyatakan aku yang bikin nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk pun. Kata orang Arab, Muhammad Tuhannya gak ada kerjaan, nyamuk diceritain. Apa kok Quran cerita nyamuk? Oh hikmahnya luar biasa. Allah membanggakan dirinya bahwa dia pencipta nyamuk. Apa yang dibanggakan? Kamu gak usah mikirin nyamuk, kamu bikin aja patungnya nyamuk. Coba bisa gak? Nggak usah kasih nyawa, nggak usah. Oh kasih nyawa, patungnya saja bikinin nyamuk yang persis, yang sayapnya sekecil itu, yang lubangnya sekecil itu, yang perutnya ada ususnya, yang jantungnya ada 4. Nyamuk jantungnya 4 kira-kira. Ente cuma 1 jantungnya. Bagaimana ente mikir itu bagaimana bikinnya kalau enggak luar biasa kuasanya? Maka Allah katakan aku yang bikin. Kenapa? Enggak ada satupun yang bisa seperti itu. Ini menunjukkan Allah menjadikan segala sesuatu atas ketentuannya sendiri, bukan atas kemauan yang lainnya. Allah itu enggak terima pesanan gitu loh. Kira tukang jahit terima pesanan. Wah itu kita kan diperintah doa, Bib. Allah perintah kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Nah, terus untuk apa kita doa, Bib? Ya untuk minta. Kok untuk apa?
Terus dapatnya apa, Beb? Ya dapatnya pahala. Kalau disuruh itu berarti ada upahnya, gitu loh. Bukan urusan sama hasilnya, bukan. Kalau kamu ngerjain perintahnya Allah, dapatnya apa? Pahala, gitu loh. Kamu disuruh sholat, dapatnya apa? Pahala. Bukan saya udah sholat masih miskin aja. Hubungannya apa? Orang sholat kok sama miskin? Emang kalau kamu udah sholat langsung kaya gitu? Waduh, malah berat. Makanya nggak ada orang doa seperti doanya Nabi, nggak ada. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, terus wab'atni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Pernah kamu doa begitu? Ya Allah, jadikan saya rezeki yang halal, yang banyak ya Allah, yang kaya ya Allah, jauhkan dari kemiskinan ya Allah. Itu doa kamu begitu pasti. Balik-balik tangannya. Nabi nggak pernah doa begitu. Terus kalau kamu sudah doa miskin, pasti miskin gitu? Enggak. Kamu mau doa minta miskin seperti orang Arab. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa, umat Nabi Isa itu minta rahmat dari Allah. Apa rahmatnya? Minta diturunkan makanan dari surga. Rahmat kan? Begitu dia makan, maka Allah mengancam, kalau sampai kamu nggak bersyukur, azab akan aku azab kamu semua. Ini minta rahmat, diancam oleh Allah azab. Jangankan umat Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad, orang kafir pada zaman Nabi Muhammad minta, ya Allah, apabila apa yang disampaikan Muhammad betul-betul dari engkau, fa'amtirni hijaratan minas sama, turunkan batu-batuan dari langit ya Allah, matikan kami semua. Allah nggak turunkan. Nantang minta azab saja Allah nggak turunkan. Kenapa? Kata Allah, aku tidak akan mengazab engkau dan kaummu selagi di situ ada kamu. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Umatnya masih sama Nabi Isa, makan nikmat, awas, gak syukur gua azab. Belum maksiat belum. Sudah diancam. Ini nantang, turunkan azab ya Allah. Enggak. Jadi kamu minta apa saja, Allah itu menjadikan atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendaknya yang lain, bukan. Jadi kamu harus paham apa yang jadi sifat iradahnya Allah itu sifat qadimah, sifat azalian yang tidak berawal, yang semuanya Allah tentukan tanpa intervensi, tanpa bantuan, tanpa usulan dari siapapun. Enggak minta solusi, ini solusinya apa ini kayaknya buat begini. Masukan. Insya Allah, ini umat Islam sudah mulai habis, gimana biar banyak lagi? Enggak ada. Kira Tuhan kok coba-coba. Ya, jadi wajib kita imani Allah mustahil terpaksa. Artinya mustahil Allah menjadikan sesuatu atas kemauannya orang lain. Allah menjadikan sesuatu atas kehendaknya sendiri, dan kehendaknya qadimah, sebelum adanya kita tercipta. Maka sekarang yang muncul ini adalah kemunculan satu persatu kesesuaian dengan kehendaknya Allah yang qadimah. Kehendak yang Allah tentukan sebelum kita muncul, maka sekarang dinyatakan satu persatu. Nabi Adam muncul dulu, Nabi Idris muncul, Nabi Nuh muncul, Nabi Saleh, Nabi, terus satu persatu. Zamannya ini muncul, ganti zaman ini muncul, sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bisa nggak Allah bikin sekaligus aja semuanya? Bisa.
Seperti Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Bisa nggak langsung bikin aja? Bisa, tapi tidak ada hikmah. Allah menghendaki adanya hikmah atas apa? Adanya tahapan, adanya selang waktu untuk menciptakan sesuatu. Ini ada hikmah yang Allah kehendaki. Apa? Bahwa kamu disuruh sabar, nggak boleh buru-buru. Ada ketentuan yang harus kamu terima. Walaupun hasil itu datang dari Allah. Kalau nggak hasil, maka itu ujian dari Allah. Ini yang harus kita imani. Mustahil terpaksa maknanya mustahil atas kehendaknya orang lain. Terus sifat yang ke-9, insya Allah kita sambung yang akan datang. Kapan kita mau penutupan? Kayaknya baru kemarin kita. Baru kemarin kita nggak terawih, ini mau nggak terawih lagi? Iya. Baru kemarin nggak terawih. Koronyet. Ini udah 27 rojab. Tapi sekarang terawih? Terawih terus. Oh terawih. Mudah-mudahan nanti kita dirapatin. Nanti kalau sudah ada sapi apa kambing yang mau dipotong, nah kita bikin acaranya. Kalau belum ada ya lanjut terus ngaji terus. Kalau nggak ada kambing ya ayam apa bebek. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Rajab. Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala la israfna wa tub 'alaina taubah لكل عوبة واذكر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أرض الحب وآله وصحبه مدد طرز صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.